but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million, I'm fragile. No love for all niggas breaking hearts. No keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, I'm screaming that's nothing. When I move on the line, that's nothing. I feel the town, you see me, you know everything. I can know. Baiklah, setelah perkenalan diri dari kelompok kami, masuklah ke penjelasan materi dengan judul Anggaran Bahan Baku. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anggi Pratiwi Sitorus, ME. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah perusahaan bisa tetap berjalan lancar tanpa kehabisan bahan baku? Inilah penjelasan selengkapnya. Mari kita simak. Yang pertama masuk di pengertian anggaran bahan baku, yaitu perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan baku diperinci berdasarkan jenis bahan baku, ragam barang jadi yang akan dihasilkan, dan bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan baku tersebut. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tidak langsung atau indirect material. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Bahan baku tidak langsung adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Seandainya barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi, maka kayu merupakan bahan baku langsung, sedangkan paku dan cat merupakan bahan baku tidak langsung. Masuk kepada tujuan anggaran bahan baku, yang mana bertujuan untuk menghindari tidak tepatnya persediaan bahan baku, maka diperlukan suatu perencanaan sebagai alat untuk mengendalikan bahan baku agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu cara pengendalian tersebut adalah dengan penyusunan budget atau anggaran. Tujuan anggaran bahan baku antara lain adalah: yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Tiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Empat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Kelima, sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1. Sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian. Anggaran bahan baku digunakan untuk merencanakan jumlah satuan bahan mentah yang dibeli dalam proses produksi. Hal ini memastikan bahwa perusahaan memiliki stok bahan baku yang cukup tanpa kekurangan atau surplus yang tidak ekonomis. 2. Pengawasan penggunaan bahan baku. Anggaran bahan baku memberikan pedoman untuk mengawasi penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui apakah penggunaan bahan baku sesuai dengan rencana atau tidak. 3. Sebagai data dan informasi. Anggaran kebutuhan bahan baku menyediakan data yang diperlukan untuk penyusunan anggaran pembelian dan biaya bahan mentah secara lebih terperinci. Ini membantu dalam manajemen persediaan dan kontrol biaya pabrik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen anggaran bahan baku. Komponen anggaran bahan baku memiliki 5 poin yang akan saya paparkan selanjutnya. Yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini merupakan perencanaan jumlah fisik bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Anggaran ini mencakup 4 poin. Yang pertama, jenis barang jadi, yaitu dengan menentukan produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, jenis bahan baku, dengan menyebutkan bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang ketiga, ada standar penggunaan, dengan menetapkan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk setiap unit produk. Yang terakhir, ada waktu penggunaan, yaitu dengan mengidentifikasi kapan bahan baku akan digunakan dalam proses produksi.
Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku, yaitu menghitung jumlah bahan baku yang harus dibeli dalam periode tertentu. Dengan ini meliputi 2 poin. Yang pertama, kebutuhan total, dengan menghitung total kebutuhan bahan baku dengan mempertimbangkan persediaan awal dan akhir. Yang kedua, ada harga satuan dengan menentukan harga per unit bahan baku untuk menghitung total biaya. Yang ketiga, ada anggaran persediaan bahan baku, yaitu merencanakan kuantitas bahan baku yang akan disimpan sebagai persediaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup stok untuk memenuhi kebutuhan produksi tanpa mengalami kekurangan. Yang keempat, ada anggaran biaya pemakaian bahan baku, yaitu merencanakan nilai total bahan baku yang digunakan dalam produksi, dinyatakan dalam satuan moneter. Hal ini mencakup semua biaya terkait dengan pembelian dan penggunaan bahan baku. Yang terakhir, ada analisis varians, yaitu setelah anggaran disusun, pentingnya untuk melakukan analisis varians antara anggaran yang direncanakan dan realisasi penggunaan bahan baku. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan anggaran bahan baku. Yang pertama, perkiraan pemakaian, yang mana memperkirakan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk produksi di masa mendatang. Yang kedua, harga bahan baku, mengetahui harga untuk menentukan anggaran dan investasi. Yang ketiga, biaya persediaan, yang mana memperhitungkan biaya yang terkait dengan penyimpanan dan pengadaan bahan baku. Proses penyusunan anggaran bahan baku. Proses penyusunan anggaran bahan baku melibatkan beberapa tahapan yang sistematis untuk merencanakan dan mengatur penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Berikut adalah detail proses penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, identifikasi jenis barang jadi dan bahan baku. Identifikasi jenis barang jadi yang akan dihasilkan berupa bahan jadi dan bahan baku langsung dan tak langsung. Yang kedua, standar penggunaan bahan baku. Menetapkan standar penggunaan bahan baku per unit produk. Ini berguna untuk menghitung jumlah fisik bahan baku yang diperlukan. Ketiga, anggaran kebutuhan bahan baku. Dengan membuat rencana produksi periode mendatang, anggaran ini disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku yang diperlukan tanpa nilai rupiah. Yang keempat, anggaran pembelian bahan baku. Dengan menggunakan metode economic order quantity untuk menentukan jumlah pembelian optimal yang paling ekonomis, economic order quantity dipilih agar biaya total minimum, termasuk biaya pemesanan dan penyimpanan. Yang kelima, persediaan bahan baku awal dan akhir. Hitunglah persediaan awal dan akhir bahan baku. Selanjutnya masuk di salah satu contoh perhitungan anggaran bahan baku. Di sebuah PTX dengan produk saus ekstra pedas dengan data dasar penjualan 43 botol per periode pertama, 45 botol per periode kedua, dan seterusnya. Persediaan awal 13 botol dan target persediaan akhir 15 botol. PTX juga menggunakan standar penggunaan bahan baku dan perhitungan yang teliti untuk mengestimasikan kebutuhan bahan baku dan total biaya yang diperlukan. Misalnya, penjualan setahun 182 botol, persediaan akhir 15 botol, produksi rencana 197 botol, rencana produksi tiap periode 184 dibagi 4 sama dengan 46 botol. Dengan demikian, PTX dapat memastikan bahwa anggaran bahan bakunya disusun dengan efektif dan efisien untuk mendukung proses produksi saus ekstra pedas mereka. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat menyusun anggaran bahan baku secara terperinci untuk mendukung kegiatan produksi yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi atau bisnis. Selanjutnya, kendala dan tantangan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Penyusunan anggaran bahan baku seringkali menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses tersebut, yaitu 1. Ketidakpastian permintaan produksi. Ketidakpastian dalam jumlah permintaan produk dapat menyebabkan kesulitan dalam memperkirakan kebutuhan bahan baku. Hal ini dapat mengakibatkan kelebihan atau kekurangan persediaan yang berdampak pada biaya dan efisiensi produksi. 2. Kesalahan perkiraan biaya. Kesalahan dalam memperkirakan harga bahan baku dapat menyebabkan anggaran yang disusun menjadi tidak realistis. 3. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
Menyimpan bahan baku dalam jumlah besar dapat menambah beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Selain itu, resiko penyusutan atau penurunan kualitas bahan baku juga dapat terjadi, yang semuanya dapat mengurangi keuntungan perusahaan.